Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik anak-anak, dalam video kali ini Ibu akan menggali tentang konsep matematika dasar pada seni dan permainan tradisional. Oke, apa yang kalian ketahui tentang istilah etnomatematika? Etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, seperti kelompok buruh atau petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya menurut Gerdes tahun 1994. Kemudian, mengapa etnomatematika menjadi disiplin ilmu yang menjadi perhatian luas akhir-akhir ini? Salah satu alasan yang bisa dikemukakan adalah karena pengajaran matematika di sekolah memang terlalu bersifat formal. Oleh karena itu, pembelajaran matematika sangat perlu menjembatani antara matematika dalam dunia sehari-hari yang berbasis pada budaya lokal dengan matematika di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas apa itu budaya. Budaya didefinisikan sebagai seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Menurut Marvins tahun 1999, dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin, akal budi, manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan, adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain. Sedang ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, way of life, dan kelakuan. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah luas. Untuk memudahkan pembahasan, Ernest Cassirer membaginya menjadi 5 aspek. 1. Kehidupan spiritual. 2. Sastra dan bahasa. 3. Kesenian. 4. Sejarah, dan yang kelima, ilmu pengetahuan. Lalu apa peran etnomatematika dalam konsep dasar pembelajaran matematika? Pembelajaran matematika membutuhkan suatu pendekatan agar dalam pelaksanaannya memberikan keefektifan. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran adalah budaya yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang siswa tempati. Dan etnomatematika merupakan jembatan matematika dengan budaya, dengan menerapkan etnomatematika sebagai suatu pendekatan pembelajaran, sehingga pemahaman suatu materi oleh siswa menjadi lebih mudah karena materi tersebut berkaitan langsung dengan budaya mereka yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari dalam masyarakat. Salah satu contoh penerapan etnomatematika dalam pembelajaran matematika yaitu penggunaan media lidi pada operasi perkalian pada pembelajaran etnomatematika dengan media lidi dalam operasi perkalian matematika untuk meningkatkan karakter kreatif dan cinta budaya lokal. Budaya tersebut adalah budaya Sunda, yaitu dari perlengkapan budaya berupa sapu lidi yang digunakan untuk membantu siswa dalam pembelajaran matematika khususnya pada operasi perkalian bilangan bulat. Adapun hasil dari hal tersebut adalah siswa menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran sehingga membuat mereka mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru, dan hasil belajar siswa pun meningkat.
Selanjutnya kita akan membahas tentang seni. Apa yang kalian ketahui tentang seni? Menurut Kamus Oxford, seni adalah ekspresi atau penerapan keterampilan dan imajinasi kreatif manusia. Biasanya dalam bentuk visual dan menghadirkan karya yang dihargai terutama karena keindahan atau kekuatan emosionalnya. Salah satu bentuk kebudayaan dan seni yang dekat dengan siswa, terutama siswa beragama Islam, adalah masjid. Sebagai contoh, bangunan Masjid Jami Al-Baitul Amin di Jember, Jawa Timur, terdapat nilai-nilai etnomatematika pada beberapa bagian bangunan masjid tersebut seperti. Coba perhatikan gambar berikut ini dengan baik. Dari berdasarkan pengamatan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai etnomatematika pada Masjid Jami Al-Baitul Amin di Jember. Konsep-konsep matematika yang ditemukan ialah bangun datar, seperti persegi, persegi panjang, dan lingkaran, dapat ditemukan pada bentuk kubah, tiang penyangga, dan lantai masjid. Bangun ruang, seperti balok, prisma, dan kerucut, dapat ditemukan pada bentuk menara masjid. Kekongruenan, yaitu kesamaan bentuk dan ukuran, dapat ditemukan pada bentuk kubah dan tiang penyangga masjid. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai etnomatematika dalam pembelajaran matematika di sekolah berdasarkan keterkaitan bagian bangunan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Guru dapat mengajak siswa untuk membuat model kubah masjid dengan memuat unsur kekongruenan. Kemudian guru juga dapat mengajak siswa untuk menghitung luas dan volume kubah masjid. Kemudian kita akan membahas tentang konsep matematika dasar pada permainan tradisional. Menurut James Dananjaja, permainan tradisional adalah salah satu bentuk permainan anak-anak yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun-temurun serta banyak mempunyai variasi. Adapun kaitannya dengan matematika, permainan-permainan tradisional dapat dipandang sebagai media yang dapat membantu anak-anak untuk belajar konsep-konsep dasar matematika, misal melalui bunyi-bunyi, simbol-simbol, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan bilangan operasi hitung sederhana yang mereka lakukan sepanjang permainan. Lalu bagaimana konsep matematika dasar pada permainan tradisional? Jadi permainan tradisional dapat digunakan untuk mempelajari konsep matematika dasar dengan aktivitas membilang dan menghitung, aktivitas mengukur, aktivitas mendesain dan mengenal bangun ruang dan bangun datar. Kemudian ada permainan bekel. Bagi anak perempuan, siapa sih yang tidak asing dengan permainan ini? Saat bermain bekel, siswa akan mempelajari main. Kemudian ada permainan bekel. Bagi anak perempuan, siapa sih yang tidak asing dengan permainan ini? Saat bermain bekel, siswa akan mempelajari konsep berhitung, menjumlah, mengurangi, membagi, serta mengalihkan. Jika pemain telah menyebarkan 6 biji bekel ke lantai dan kemudian ingin diambil kembali, dengan melemparkan 1 kali bola ke atas, pemain dapat mengambil ke-6 biji tersebut dengan beberapa pilihan. Jika ingin mengambil 2 biji pada setiap pengambilan, maka pemain tersebut butuh 3 kali pengambilan. Kemudian ada permainan kelereng. Unsur etnomatematika pada permainan ini adalah pengenalan geometri seperti bentuk bola pada kelereng dan lingkaran pada tempat berkumpulnya lingkaran. Kemudian siswa dapat mempelajari tentang menghitung jarak dan menghitung peluang untuk mendapatkan kelereng. Baik, sekian penjelasan tentang konsep dasar matematika pada permainan tradisional. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan materi lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.